Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, M. Mahmud M, di channel Informasi Seputar Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu channel yang memberikan informasi terbaru yang berhubungan dengan tugas keseharian guru, tenaga kependidikan, dan insan pendidikan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan dan pelaporan hasil asesmen kurikulum Merdeka, berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, edisi revisi tahun 2025. Yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Dalam hal ini, kita bahas dalam bentuk aplikasi penilaian, edisi revisi tahun 2025. Aplikasi penilaian yang tersedia adalah aplikasi penilaian khusus untuk guru kelas, fase A, B, dan C, aplikasi penilaian untuk guru mata pelajaran, fase A, B, dan C. Juga tersedia aplikasi penilaian untuk guru mata pelajaran, fase D. Di dalam aplikasi penilaian ini, sepenuhnya berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025, dan di dalamnya telah disiapkan tujuan-tujuan pembelajaran untuk semua mata pelajaran, berdasarkan capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2025. Untuk itu, simaklah tayangan ini sampai selesai, agar menambah pemahaman kita sebagai guru profesional dalam melaksanakan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Yang menjadi contoh untuk ditutorialkan cara penggunaan aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi penilaian untuk guru mata pelajaran fase D. Secara umum cara penggunaannya aplikasi-aplikasi ini adalah sama. Seperti biasanya, sebelum aplikasi ini digunakan, terlebih dahulu kita mengisi data guru dengan mengklik tombol data guru. Pada bagian ini, terlebih dahulu kita menentukan opsi deskripsi yang akan digunakan. Dalam edisi revisi tahun 2025 ini, ada dua opsi deskripsi yang dapat digunakan, yaitu opsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran, dan opsi berdasarkan poin-poin penting materi. Penentuan ini diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan, opsi mana yang akan digunakan. Dengan catatan, jika satu opsi yang disepakati, maka semua mata pelajaran mengikuti opsi tersebut. Misalnya yang disepakati adalah opsi alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita mengisi nama guru, NIP, dan mata pelajaran. Pilihlah mata pelajaran yang ada, yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya mata pelajaran matematika. Selanjutnya, untuk kelas, semester, dan tahun pelajaran, kita tinggal memilih pilihan yang telah disediakan. Kemudian, isilah secara manual rentang ketuntasan, tanggal terima rapor, dan tempat sekolah. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah data guru kita isi, selanjutnya kita mengisi data siswa, dengan mengklik tombol data siswa. Sebelum kita mengisi data siswa, terlebih dahulu kita mengatur banyak kelas yang akan kita ajar, dengan mengklik tombol naik atau tombol turun. Maksimal banyak kelas yang bisa dimasukkan dalam aplikasi ini adalah 4 kelas, dengan tingkat yang sama. Misalnya kita mengajar 2 kelas, yaitu kelas 81 dan 82. Tentukan dulu nama kelasnya, dengan mengisi subkelas. Untuk kolom nama peserta didik, sebaiknya diambil dari absensi siswa dari data Dapodik sekolah. Setelah kita copy data siswa kelas 81 dari data Dapodik sekolah, kemudian kita klik pada baris pertama nama peserta didik, klik kanan pada mouse, pilih paste specials, lalu pilih value, lalu pilih OK. Lakukan hal yang sama untuk mengisi data siswa kelas 82. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Terlihat dalam tampilan di menu utama ini, bahwa aplikasi ini dipakai untuk 2 kelas, yaitu kelas 81 dan 82. Selanjutnya kita mengisi materi dan ATP, dengan mengklik tombol Input Materi dan ATP. Selanjutnya kita mengklik tombol Matematika.
Inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang dijabarkan langsung dari capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kepala BSKAP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Pada tahap ini, kita jabarkan seluruh tujuan-tujuan pembelajaran ini berdasarkan kelas dan semesternya. Kalau kita lihat banyak tujuan pembelajaran yang tersedia, ada 34 tujuan pembelajaran. Berarti, 34 tujuan ini kita bagi menjadi 6 semester, yaitu 2 semester di kelas 7, 2 semester di kelas 8, dan 2 semester di kelas 9. Sehingga didapat, paling banyak 6 tujuan pembelajaran dalam satu semester. Sebagai catatan, jika tujuan-tujuan pembelajaran ini masih dianggap terlalu luas atau banyak materinya, maka bisa dijabarkan menjadi beberapa tujuan lagi. Yang terpenting, jangan menambah indikator tujuan pembelajaran yang baru, di luar lingkup tujuan yang telah tersedia. Jabarkanlah tujuan-tujuan itu berdasarkan kelas dan semesternya, dengan memilih kelas dan semester yang tersedia. Selanjutnya, kita memberi nomor urut pada kolom ATP, berdasarkan urutan pembelajaran yang kita ajarkan. Untuk kolom materi, menjadi opsional. Karena pada opsi deskripsi tadi, kita memilih opsi deskripsi alur tujuan pembelajaran. Jika kita memilih opsi deskripsi poin-poin penting materi, maka kolom materi wajib diisi. Selanjutnya klik tombol kembali. Setelah kita mengisi pembagian kelas dan semester tadi, maka ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai murid pada semester ini. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah alur tujuan pembelajaran telah ditetapkan, maka aplikasi siap digunakan untuk pengisian nilai, yaitu hasil penilaian sumatif dan penilaian akhir sumatif. Penilaian sumatif dapat dilakukan setelah menyelesaikan satu tujuan pembelajaran. Jika ada 5 tujuan pembelajaran, maka penilaian sumatif juga dilaksanakan sebanyak 5 kali. Untuk mengisi hasil penilaian sumatif, kliklah tombol P sumatif. Sebelum kita mengisi hasil penilaian sumatif, terlebih dahulu kita menentukan opsi penilaian yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai akhir penilaian sumatif. Ada 3 opsi yang akan digunakan. Pertama, pembobotan. Opsi pembobotan digunakan jika tujuan pembelajaran 1 menjadi syarat untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Atau dengan kata lain, tujuan-tujuan pembelajaran itu saling berkaitan. Semakin tinggi tingkat kesulitan tujuan pembelajaran, semakin besar pula bobot yang diberikan. Kedua, opsi persentase. Opsi persentase sama halnya dengan opsi pembobotan, yaitu jika tujuan-tujuan itu saling berkaitan atau menjadi syarat untuk tujuan berikutnya. Ketiga, opsi rata-rata. Jika tujuan-tujuan itu saling lepas, atau tidak saling menjadi syarat, maka opsi rata-rata yang digunakan. Jika sudah kita tetapkan opsinya, maka penilaian siap dilakukan. Pada format penilaian sumatif ini, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dinilai, dan wajib untuk diisi. Misalnya hasil penilaiannya adalah sebagai berikut. Demikian halnya dengan penginputan nilai untuk kelas 82. Setelah penginputan nilai telah dilaksanakan, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Hal yang perlu ditekankan, untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi dapat menggunakan non-tes berupa observasi dan performa, misalnya praktik, menghasilkan produk, dan melakukan proyek. Setelah penginputan nilai hasil penilaian sumatif dilaksanakan, selanjutnya kita menginput nilai hasil penilaian akhir sumatif. Untuk penilaian akhir sumatif, khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya,
Jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama 1 semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Jika ingin melakukan penilaian akhir semester, maka hasilnya dapat dimasukkan pada penilaian akhir sumatif, dengan mengklik tombol PA sumatif. Sebelum kita mengisi hasil penilaian akhir sumatif atau penilaian akhir semester, terlebih dahulu kita menentukan pembobotan untuk menentukan nilai rapor secara proporsional. Upayakan pembobotan penilaian akhir sumatif atau penilaian akhir semester lebih besar atau minimal sama dengan pembobotan penilaian sumatif. Misalnya di sini kita pakai pembobotan 1:3. Setelah itu, kita mengisi hasil penilaian akhir sumatif atau penilaian akhir semester. Misalnya sebagai berikut. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah kita mengisi hasil penilaian sumatif dan penilaian akhir sumatif, maka proses pengolahan nilai untuk rapor telah selesai. Selanjutnya, hasil pengolahan nilai siap diberikan kepada wali kelas. Upayakan, dalam penyetoran nilai kepada wali kelas, jangan memberikan aplikasi penilaian ini. Tetapi, berikanlah dalam bentuk file baru. Misalnya kita mau memberikan nilai ini kepada wali kelas 81, maka kliklah tombol kelas 81. Kemudian, bloklah seluruh sel, dengan cara menekan Ctrl A beberapa kali pada keyboard, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard untuk mengcopy, kemudian tekan lagi Ctrl N pada keyboard untuk membuka file baru, kemudian tekan Enter. Inilah file baru yang akan diberikan kepada wali kelas 81. Berilah nama file dengan menekan Ctrl S pada keyboard. Misalnya, nilai matematika kelas 81, semester 1, tahun ajaran 2025-2026. Kemudian, pilih tempat penyimpanan, lalu klik Save. Inilah file yang akan diberikan kepada wali kelas 81. Selanjutnya, kembali ke aplikasi nilai, dengan mengklik menu ini. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Lakukanlah hal yang sama untuk menyetor nilai kepada wali kelas 82. Jika kita sebagai guru mata pelajaran, sekaligus sebagai guru pembina kegiatan ekstrakurikuler, maka kita wajib mengisi format kegiatan ekstra. Misalnya kita sebagai pembina kegiatan ekstra kelas 81, maka kliklah tombol kelas 81. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi jenis kegiatan ekstrakurikuler yang kita bina. Misalnya, kegiatan pramuka. Arahkan kursor pada baris nama pertama, untuk melihat petunjuk pengisian deskripsi kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya deskripsinya sebagai berikut. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Jika hasil penilaian ekstrakurikuler ingin diberikan kepada wali kelas, prosesnya sama dengan cara yang kita lakukan, untuk memberikan nilai rapor kepada wali kelas. Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi penilaian kurikulum Merdeka tahun 2025. Semoga dapat mempermudah tugas pokok kita sebagai guru yang profesional dalam melakukan proses pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Jangan lupa beri dukungannya dengan cara subscribe, memberikan tanda jempol, komen, atau membunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat informasi terbaru dari saya tentang tugas pokok keseharian kita sebagai guru. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.